Bersama kita gila. Yeay. Perkenalkan, saya Made Sri Suhartini. Saya selaku warga Banjar Tarukan dan sekaligus kami juga bekerja di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Bali. Dengan adanya kegiatan sosialisasi dari ekoenzim ini, saya sangat berterima kasih kepada komunitas ekoenzim sudah memberikan tambahan pengetahuan bagi masyarakat kami, PKK, utamanya PKK di Desa Mas, yang sekarang saat ini diambil tempatnya di Banjar Tarukan. Jadi dengan adanya sosialisasi tadi, kami sangat berharap ya ibu-ibu PKK kami, khususnya PKK kami ya, yang sehari-harinya banyak bergelut di bidang sampah ya, yang kait eratannya dengan sampah di rumah tangga ini adalah ibu PKK. Jadi kami sangat berterima kasih dengan adanya tambahan ilmu pengetahuan bagi ibu-ibu kami. Kami berharap ibu-ibu akan mulai tergerak untuk ikut aktif berpartisipasi di dalam pengelolaan sampah di masing-masing rumah tangganya. Jadi ini juga akan sangat mendukung daripada kebijakan Bapak Gubernur kita ya, karena bagaimanapun juga nih mungkin semua TPA kami di Provinsi Bali khususnya ini sudah hampir overload, dan ada wacana lagi dalam waktu dekat TPA Sung harus ditutup. Itu sudah perintah Bapak ini juga dengan adanya persiapan G20 ini ya. Jadi kami sangat berharap partisipasi aktif dari PKK kami, artinya dengan jalan dia mencoba membuat ekoenzim, minimal dia bisa untuk mereduksi sampah, mengurangi sampah yang akan keluar dari rumah tangga gitu. Jadi ke depan mungkin semakin dengan banyak mulai dirasakan manfaat-manfaatnya seperti yang tadi disampaikan, mudah-mudahan hampir semua PKK kami akan bisa mengimplementasinya di rumahnya masing-masing ya. Itu harapan kami, sehingga ke depan juga penggunaan kayak tadi disampaikan, penggunaannya banyak ya, bisa untuk mengurangi pemakaian sabun yang kimia, penggunaan pupuk yang secara kimia, apalagi itu hand sanitizer ya yang secara kimia. Nah itu bisa kita kurangi. Jadi kita sama-sama untuk ikut menjaga lingkungan. Mudah-mudahan dengan perbuatan kecil yang kita lakukan ini bisa membantu mensukseskan pengurangan pemanasan global. Mungkin itu. Terima kasih. Desa Kepti Bali Sejahtera, Provinsi Bali dan Kabupaten Gianyar yang telah hadir di Balai Banjar Tarukan, serta tim Ekoenzim Nusantara yang sudah sempat hadir juga di Balai Banjar Tarukan, Mas Ubud, untuk memberikan pelatihan fermentasi pengolahan sisa makanan limbah dapur organik, baik berupa buah-buahan dan sayur-sayuran. Selamat datang juga kepada Bapak Kelurahan Adat Banjar Tarukan yang sudah meluangkan waktunya untuk mendampingi acara ini, serta selamat datang kepada peserta pelatihan pengolahan limbah sisa makanan baik berupa buah-buahan dan sayur-sayuran yang sudah menyempatkan untuk hadir di Balai Banjar Tarukan ini. Dalam kesempatan yang baik ini, kami berikan waktu kepada Jero Kelurahan Adat Titiang untuk memberikan sambutan dalam acara ini. Suksema peniki pengitar acara santukan Titiang memiliki boleh galah matur amatur ring dadane sareng sami puniki sedereng tiang matur ngiring sareng sami puniki nunasica ring susunan sedaya melinga ring Pura Lumbung Sari puniki mugi-mugi iraga bakasami puniki ngamulihan keselamatan melarapan untuk panganjil umat. Om Swastiastu. Kapengajang puniki ring tim nampi wasana mungkin
Ekosim Nusantara puniki sene banget kusemayang titiang dalar puniki perjurun titiang puniki dalar pemilat sareng sami puniki sene wangyang titiang kaping ngajang puniki ampura ping banget genah sene wenten ring berle banjar tarukan puniki sagadi puniki titiang nunas ampura ping banget puniki dalar galah sene becik puniki nah titiang nunas puniki pemilat sareng sami puniki idadane manane uning nggih titiang nunas aja bos mantan puniki sane ring belakang puniki ida dane mana uning puniki parinikan sampah ring desa mas nggih titiang wau sampun rapat ring di kantor desa nggih sampun rapat yang di kantor desa ring kedinasan sampun ten presida malih mengantasi sampah sane wenten ring desa mas mangkin sampah sane wenten ring wewidangan desa mas nika sampun dilimpahkan ke masing suang-suang banjar puniki. Nah duaning punika ida dane mana uning puniki suatu saat puniki nggih suatu saat TPA yang ada di Kabupaten Gianyar pasti sampun akan penuh puniki. Nah ida dane sampun berpikir ring di jam nanti kita membuang sampah. Nah duaning punika wenten program sekadi puniki cara-cara kita mengatasi sampah puniki peng banget titiang nunas niki perjurun titiang dalar puniki ring dasa wisma pinaka pionir puniki ring banjar titiang disampuni puniki boleh ilmu malih jebos dengan pungkuran niki sampun pastika san niki belajar kita nanti memilah sampah ring perumahan suang-suang puniki yang yakin niki suatu saat pasti kita tinggal menunggu waktu mantan puniki. Nah dua ning punika titiang nunas puniki ring perjuruan sami ring dasa wisma sareng sami puniki niki angit yang pioner nggih angit yang pioner disampunan nanti boleh napi sampai boleh pitekat malih bos nika angit titiang ilmu nika mana diterapkan ring keramo suang-suang puniki disampuni puniki ida dan sampun uning puniki TPS 3R yang ada di Desa Mas sane mangkin sampun wenten ring Abian Seke. Di Abian Seke sampun dalam proses mendirikan TPS 3R. Ripat kalau puniki kewenten TPS 3R nah sane mangkin memuncul dumur ring Abian Seke. Di Pradik kekirangan sampah ring Abian Seke nggih. Satu-satunya banyak sampun siap dalam arti puniki pengambilan sampah yang sampun becik puniki ring banjar wedang tarukan. Nah, disampun kan pastikan ampun banyak tarukan nanti di Petrade niki kirang sampah untuk pengolahan angge organik puniki pastikan sampun banjar iraga senekal kejudi nika. Nah, dua ning punika ngiring medadapan sane mangkin saat sane mangkin sangat becik puniki ngiring medadapan punapi cara kita memilah sampah ring perumahan suang-suang. Aige titiang sapunika titiang berpresida matur puniki malih pisan titiang ngatur rendah semua puniki ring tim sareng sami puniki sampun presiden ngrawuhan puniki ring banyak titiang talar malih bos ngicianan puniki keramahan titiang ajah-ajahan pitekat-pitekat pudapi carane mengelola sampah puniki titiang ngaturan dahat susuma puniki. Nah doaning punika pangtan suwi titiang matur dua ini dan serang sami puniki sampun suwi ngantos puniki acara atur pekeling titiang puniki sindar petitiangan untuk Prabowo Santi. Om Santi 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 Om. Ini sukses. Baik, dalam kesempatan ini juga kami akan berikan waktu kepada tim Desa Kerti Bali Sejahtera untuk memandu acara selanjutnya. Angin suksemo ring klamosong sami sane tudun ring lain mangkin suksemo juru klian adat sampun tudun sareng tim Ekoenzim Nusantara Om Swastiastu. Sedikit perlu kami sampaikan tim Desa Kerti Bali Sejahtera puniki untengnyane mencoba membantu memfasilitasi utamanya adalah terkait penanganan masalah sampah. Sampah nikel salah satunya adalah sampah rumah tangga. Sampah rumah tangga nikel salah satunya adalah sampah dapur. Ya selama niki termasuk kalau sampah plastik kan sudah sering disampaikan.
bagaimana penanganan sampah plastik yang kira utamanya adalah memilah. Yang selama ini justru penanganan sampah dapur yang cukup sulit, yang boleh dikatakan dibuang dia berbau, dibuang ke sapi tank memenuhi sapi tank. Nah ini termasuk permasalahan yang cukup mendasar. Nah mudah-mudahan dengan datangnya suatu ide baru ekoenzim niki nanti penjelasnya akan lebih banyak disampaikan oleh tim khusus niki. Tim niki difasilitasi oleh Ibu Kepala Dinas Pertanian di Kabupaten Gianyar, Bu Agung, untuk bisa mendatangkan beliau. Nah niki hadir pada kesempatan ini PKK Desa, Bisniko PKK Banyak Tarukan, untangnya niki berjuru sama Dasa Wisma, niki Seketruno hadir. Nah mudah-mudahan di lain kesempatan bisa lagi kan Pak? Siapkan? Oh. Nanti PKK Desa tentunya nanti kan kalau Pangten kalau memang siap untuk mengumpulkan masyarakat, nanti tinggal kontak beliau akan hadir, tentunya waktu disesuaikan. Oke, niki untuk memulai yang memang mendadak, makanya kemarin dia koordinasi dengan desa untuk memudahkan tempatnya, yang lebih mudah mengkoordinasi ke Banyak Tarukan ada tempat sehingga segera kita bisa realisasikan. Nih, tapi bukan sampai di sini. Tentunya kalau nanti di Banjar-Banjar yang lain dipersilahkan untuk, jadinya beliau intinya siap untuk memberikan sosialisasi termasuk pelatihan. Nih, mudah-mudahan karena seperti disampaikan oleh Pak Kepala Dusun Adat tadi, mau tidak mau, sampah ini harus kita kelola dengan baik. Karena satu sisi TPA sudah mulai terbatas, yang kedua sampah ini menimbulkan banyak masalah kalau tidak dikelola dengan baik. Tapi kalau dikelola dengan baik, pasti ada manfaat nilai tambah yang lain yang kita dapatkan. Itu kira-kira sebagai umum yang dari tim provinsi dan kabupaten atas arahan Bapak Gubernur tentang Kerti Bali Sejahtera untuk terkait dengan penanganan sampah khususnya ini semata-mata tidak bergerak sampai di sini. Jadinya apa yang kita dapatkan pada hari ini tentunya bisa kita kembangkan masing-masing. Biasanya puniki masyarakat tuh kalau belum terbukti pasti biasanya sulit untuk mengikuti. Nah nanti makanya kidik niki dumun kita membuktikan dengan masyarakat. Kalau biasa terbukti, biasanya otomatis tidak dikasih tahu, orang akan minta untuk diberitahu. Nah kadang-kadang yang makin yang ragu maksa ngajin, apa ya gunanya kita mesti. Nanti kalau sudah terbukti, saya yakin niki karena sudah banyak diterapkan di beberapa tempat, nanti lebih jelasnya nanti disampaikan oleh tim dari Ekoenzim Nusantara. Yang kira Nike yang dapat yang sampaikan, kirang langkung titiang sampuro Om Santi Santi Santi. Selanjutnya, terus. Dalam kesempatan yang baik ini juga kami berikan waktu kepada tim Ekoenzim Nusantara untuk menyampaikan pelatihan atau pengolahan sisa makanan atau limbah dapur. Waktu kami persilahkan. MR untuk membuat ekoenzim. Nanti siapa yang bisa bertanya, mungkin ada pertanyaan yang kira-kira menurut tim bagus, nanti tentunya akan diberikan satu hadiah untuk masing ada 4. Tolong dicermati dengan baik. Mudah-mudahan menambah semangat ibu-ibu untuk mendengarkan penjelasan dari tim. Semua. Baik, terima kasih Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera buat kita semua. Selamat sore. Ya, sudah makankah ibu-ibu? Ya, sudah makan siang, belum makan malam ya. Dan luar biasa sekali hari ini ya. Ini adalah sesi kedua kita. Jadi sesi pertama kita itu tadi di Ubud ya. Dan hari ini kita ada 2 sesi. Dan hari ini sekarang di sini adalah sesi kedua. Dan luar biasanya baru kali ini ada door prize dari pihak desa. Tepuk tangan dulu untuk desa sini ya. Selama saya sosialisasi itu belum ada ya.
Tapi kali ini diberikan semangat loh, sampai begitu mendukungnya, ya. Diberikan kesemangat, diberikan door prize ya. Jadi bagi yang bisa jawab akan dapat hadiah ya. Dan kami juga akan memberikan hadiah di sini. Siapa yang mengikuti dengan baik, kita akan berikan hadiah juga ya. Ada hadiahnya juga. Hari ini banyak hadiah pokoknya ya. Yang penting ibu-ibu duduk melek aja ya. Jangan ngantuk ya. Kalau ngantuk nanti terlewatkan nanti ya. Dan perkenalkan ya, saya nama saya Pak Jokori, bukan Jokowi ya. Bener, nama asli saya Joko Rianto. Jadi sering dipanggil Jokori ya. Lalu memang nama saya beda tipis loh dengan Bapak RI 1, tapi nasibnya beda jauh. Ya. Dan perkenalkan juga saya ditemani sama tim. Di sini ada Pak Agung. Pak Agung ini dulu di Dinas Pariwisata di Gianyar. Ya, beliau ada leadernya kita di Gianyar. Ya, dan juga ada leader kita yang dari Tampasiring, ya Ibu Bu Yudani, dan itu dari Payangan, ya Bu Tini. Ya, ini tim kita yang aktif di Gianyar. Jadi sebenarnya sebelumnya itu Gianyar ini adalah kabupaten yang agak pasif dari antara semua kabupaten yang ada. Jadi di kabupaten lain itu mereka sudah aktif komunitas kami. Tapi berkat dari Dinas Ketahanan Pangan Gianyar ya, membuka jalan ya, memfasilitasi kami dengan para kelompok wanita tani, dan tersebar sampai hari ini luar biasa sekali. Tepuk tangan untuk Dinas Ketahanan Pangan Gianyar. Dinas Ketahanan Pangan Gianyar ini sangat luar biasa ya, sangat peduli terhadap lingkungan ya. Saya sangat salut sekali. Jadi saya dimintain, Pak, ini dadakan loh Pak, ini tanggal 19 bisa nggak Pak? Saya lihat jadwal saya, jam berapa? Saya tanggal 19 juga ada soalnya di Ubud, jam 3 sore, bisa Pak? Bisa, saya bilang. Ya, tadi ngebut-ngebutan. Jadi di sana selesai langsung kebut ke sini ya. Jadi ya itu kami sangat menghargai kerja keras dari Dinas Ketahanan Pangan Gianyar juga yang sangat luar biasa ya, yang selalu memfasilitasi kami ya. Dan ini juga komunitas kami Eco Engine Nusantara. Jadi komunitas kami ini baru berumur 2 tahun. Tepatnya tanggal 20 Oktober kemarin itu 2 tahun. Tapi walaupun berumur seumur jagung, tapi komunitas kami ini sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke, tepatnya di 28 provinsi. Dan semua berawal dari Bali. Iya, Bali ini luar biasa. Ya, sangat salut sekali saya sama masyarakat Bali. Masyarakat Bali itu sangat gampang menerima kebaikan untuk alam semesta. Ya, dan sebenarnya Eco Engine ini masuk ke Indonesia sudah lama, dari tahun 2009. Tapi justru berkembang pesatnya di 2 tahun belakangan ini sejak pandemi ya. Jadi selain komunitas kami sudah tersebar dari Sabang sampai Merauke, kami juga sudah melayani permintaan sosialisasi dari beberapa negara loh, seperti Afrika, India, Belanda, Australia, Singapura, dan terakhir Manila ya. Jadi kami sudah melakukan hal itu. Dan komunitas kami ini komunitas sosial yang tidak berbayar, yang tidak terima bantuan dari manapun, termasuk dana CSR manapun, Pak. Ya, memang ini semua murni dari kantong kami sendiri. Jadi kami jalan ini termasuk uang bensin pun kami tanggung sendiri, tidak dibayar siapapun. Dan memang kami menolak, bukan tidak mau dibayar, kami menolak. Kenapa? Ada yang tahu? Itu cara kami meyakinkan orang bahwa kami melakukan ini tidak ada transaksi apapun. Ya, supaya orang bisa paham. Karena sebelumnya, ya, kami pernah kemanapun selalu dicurigai sama orang, gitu. Jadi agak susah, meyakinkan orang itu agak susah. Kami selalu ditanya, ini multi level dari mana? Ya, jualan produk apa? Dapat dana apa? Ada CSR-nya ya di belakangnya. Selalu mengatakan begitu. Jadi, kami hanya berharap semua orang yang mendengar ini bisa mempraktekkan dan melakukan. Kalau kita ada bantuan dari luar, pasti orang berpikir, dia melakukan itu kan karena ada duitnya, ya kan? Ada bantuannya. Nah, itu cara kami meyakinkan orang bahwa
Kenapa kami mau melakukan ini dengan tanpa dibayar, mau buang waktu, buang tenaga, buang pikiran, buang energi kami, dan buang dana kami untuk hal ini? Alasan kami ada di video ini. Nanti didengar ya. Video ini ya, video singkat ini sangat membuka pikiran kami dan termasuk nanti Bapak Ibu yang ada di sini. Itu alasan kami, kenapa kami mau jalan ya. Sebentar kita saksikan video ya sebelum kita memulai ke materi. Alam itu bisa bertahan dalam kondisi apapun. Dan alam bisa berevolusi. Tapi kita manusia bisa? Iya, tidak. Kita kena pandemi aja udah tidak berdaya. Betul? Iya. Jadi itulah, alam itu tidak membutuhkan manusia. Ada kita nggak ada dia, nggak ada kita itu nggak masalah. Dia tetap tumbuh. Tapi manusia yang membutuhkan alam. Oleh sebab itu kita harus peduli terhadap alam. Kita harus menjaga alam. Ya, kalau kita tidak peduli, ya alam juga tidak peduli terhadap kita. Ya, di saat kita mencintai alam, alam akan mencintai kita. Di saat kita menjaga alam, alam akan menjaga kita. Di saat kita peduli terhadap alam, alam akan peduli terhadap kita. Makanya video tadi mengatakan perilakumu akan menentukan nasib kita. Ya. Jadi apa yang kita perlakukan kepada alam itu akan balik kepada kita. Kalau kita memperlakukan alam ini dengan buruk, maka akan berdampak buruk pada kehidupan kita. Benar? Iya. Dan bahkan pandemi, kenapa tidak reda-reda? Sudah 2 tahun lebih. Bahkan sekarang ada varian baru. Ya. Dia terus bermutasi. Varian baru namanya Omicron. Yang lagi ganas-ganasnya di Afrika dan di Jerman. Sekarang sudah masuk ke Indonesia. Sudah ada yang terpapar Omicron di Jakarta. Nah, nanti juga nggak akan lama akan menyebar. Dia penyebarannya lebih cepat daripada varian Delta. Ini sangat mengerikan. Kenapa sekarang Corona ini kok menjadi menggila dan mengganas? Padahal Corona itu sudah ada sejak 200 tahun sebelum Masehi. Kenapa sekarang baru menjadi ganas? Apa penyebabnya? Ada yang tahu? Penyebabnya itu apa, Ibu? Ya? Ulahnya manusia. Betul sekali, tepuk tangan untuk Ibu. Ya, itu karena ulah kita, ulah manusia yang merusak alam ini. Karena rusaknya alam ini sehingga dia bermutasi dan ingin bertahan hidup, menyesuaikan diri dengan kondisi alam saat ini. Oleh sebab itu hari ini saya ingin mengajak Bapak Ibu di sini yang hadir di sini ya, untuk belajar hidup selaras dengan alam. Mari kita sama-sama ya memulihkan ekosistem. Ya, kalau ekosistem kita pulih, bumi kita baru bisa sehat. Kalau bumi kita sehat, kita manusia yang tinggal di dalamnya baru bisa sehat. Selama bumi ini sakit, kita tidak akan sehat. Ya, jadi hari ini kita akan mengajak bagaimana cara hidup selaras dengan alam, salah satunya dengan cara kecil kita, yaitu mengolah sampah organik. Ya, sampah menjadi ekoenzim untuk melindungi bumi dan anak cucu kita. Komunitas kami sudah tersebar ke berapa provinsi? Ya. Hah? Betul. Oh, luar biasa. Ternyata dia mengamati. Bisa diborong abu-abu. Ya. Ini kelompok abu-abu hebat sekali. Satu lagi, ya. Gula apa aja yang boleh dipakai? Gula merah. Ya. Nggak usah. Belum, nggak jadi. Udah dijawab semua. Belum selesai. Gula apa yang tidak boleh dipakai? Enggak. Udah ketahuan. Oke. Satu lagi. Kalau seandainya wadahnya 10 liter, ya. Isi airnya berapa liter? Belum kasar. Kalau seandainya wadahnya 100 liter, berapa yang diisi airnya? Hah? Betul. Nah, ini yang terakhir yang ada isinya. Yang ada isinya. Nih, yang ada isinya, ya.
paling berat ini ya. Bahan organik apa yang tidak boleh dipakai? Bukan yang becek. Silakan Ibu. Ada beberapa, harus lengkap. Salah. Yang tidak bisa dipakai untuk pembuatan ekoenzim. Ya, silakan. Ya, nggak ada lagi yang lain. Ternyata yang baju merah itu yang incer yang ada isinya. Keren banget ya. Selamat sore, nama saya Ibu Imas dari PKK Desa Mas. Kami sangat antusias untuk mengikuti pelatihan ekoenzim. Kenapa? Karena kami juga ingin menyelamatkan bumi dari polusi-polusi yang tidak diperlukan oleh kita. Dan kami dari PKK Desa pun sudah mulai, Bapak, untuk menanam tanaman penyerap udara atau penyerap oksigen yang bagus dari dalam rumah dulu atau dari halaman rumah, yaitu kalau di PKK adalah aku hatinya PKK. Amalkan, kukuhkan halaman indah, teratur dan nyaman PKK. Jadi dari sana kita memulai untuk mengimport ekoenzim yang Bapak berikan kepada kami PKK Desa Mas dan yang bertempat di di Banjar Tarukan. Nah, nanti mungkin tanaman-tanaman itu kami sampai dia berbuah atau hasil-hasil tanaman itu akan kami gunakan untuk pembuatan ekoenzim. Kenapa hasil tanaman itu kami buat untuk ekoenzim? Karena dengan tanaman kami yang ada di halaman itu kita tanpa kita menggunakan organik. Nah, jadi organik, dan mungkin juga ekoenzim bisa digunakan untuk pupuk organik, Bapak nggih. Jadi itu saya sangat antusias mengikuti pelatihan ekoenzim, mudah-mudahan akan berlanjut dan mungkin Banjar-Banjar lain pun ingin mengikuti apa yang kita lakukan di sini. Demikian juga desa-desa yang lain. Terima kasih. Pesan kesan saya, semoga ekoenzimnya tetap maju dan selalu bisa membantu masyarakat yang ada di Bali semakin maju dan semakin jaya. Terima kasih ekoenzim sudah memberikan manfaat yang banyak sekali untuk ibu-ibu dan masyarakat yang ada di Bali. Terima kasih.